Halo semuanya, kita lanjut ya. Di video kali ini kita bakal bahas topik tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa berapa aja? Di antaranya ada 0 derajat atau dalam radiannya 0 ya. Terus ada juga 30 derajat atau dalam radian itu pi per 6. Terus ada juga 45 derajat atau dalam radiannya pi per 4. Selanjutnya 60 derajat atau radiannya adalah pi per 3. Terus ada lagi 90 derajat dalam radiannya pi per 2 radian. Kenapa disebut sebagai sudut-sudut istimewa? Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sudut 45 derajat. Oke, misalnya di sini kita punya persegi. Persegi itu berarti kan sama sisinya ya, keempatnya. Nah, kemudian persegi ini kita bagi dua dengan cara membelahnya dengan diagonalnya. Nah, seperti ini. Karena diagonal pada persegi itu membagi sudutnya menjadi dua sama besar, maka yang asalnya siku-siku 90 derajat ini menjadi 45 derajat. Berarti yang ini juga 45 derajat masing-masing ya. Kalau panjang sisinya adalah A, berarti ini A, berapa panjang diagonalnya gitu kan? Berarti diagonalnya bisa dicari dengan teorema Pythagoras juga. Kita kuadratkan sisi tegaknya, kemudian jumlahkan. A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti D-nya adalah, ini akar ya, akar dari 2A kuadrat. Atau A akar 2. Maka panjang diagonalnya A akar 2. Oke, di sini kita ambil aja salah satu segitiga siku-sikunya ya. Bisa kita ambil yang ini. Oke. Nah, ini kita gambar ulang aja di sini. Ini 45 derajat, kemudian ini siku-sikunya, di sini sisinya A, kemudian yang ini A akar 2. Dengan informasi ini kita cari nilai dari sin 45 derajat. Berarti sisi depan per sisi miring kan? Sisi depan atau sisi yang di hadapan 45 derajat adalah A, yang ini berarti A per sisi miringnya yang ini ya, tentunya A akar 2. A dibagi A habis 1 per akar 2. Kita rasionalkan, kalikan dengan akar 2 per akar 2. Jadi 1 per akar dikali akar, akarnya hilang kan? Jadi 1 per 2 akar 2. Kemudian kita cari nilai dari cos 45. Sisi samping dari 45 derajat berarti yang ini ya. A per A akar 2 sisi miringnya. Ini juga sama, 1 per akar 2. Berarti sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian mencari tan dari 45 derajat sama dengan sisi depan. Berarti sisi depannya A dibagi sisi samping A juga. A dibagi A 1. Maka nilai tan 45 adalah 1. Nah, itulah keistimewaan dari sudut 45 derajat. Lanjut kita bahas sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kali ini kita akan gunakan segitiga sama sisi. Berarti ketiga sisinya sama panjang ya. Dan besar sudutnya masing-masing adalah 60 derajat. Kita bagi dua segitiga sama sisi ini. Kita tarik garis ke sini yang tegak lurus dengan sisi yang lainnya. Ini tegak lurus. Sehingga si garis ini yang tengah membagi panjang ini sama panjang. Dan membagi sudutnya menjadi dua sama besar. Berarti 30 derajat dan 30 derajat. Kalau panjang segitiga sama sisinya adalah 2A, maka karena ini dibagi 2 sama panjang berarti yang sebelah sini A dan A ya. Oke, di sini kita ambil salah satu segitiga aja karena sama. Ini segitiganya. Yang ini 2A. Ini siku-sikunya di sini, terus ini panjangnya A. Besar sudut yang ini 30 derajat dan yang satu lagi 60 derajat.
Kita cari panjang ininya ya, ini tinggi segitiga kan, berarti dari Pitagoras 2A kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah A kuadrat. T kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurangi A kuadrat. Maka T sama dengan akar dari 2A kuadrat jadi 4A kuadrat dikurangi A kuadrat. Sama dengan akar dari 3A kuadrat. A kuadrat bisa diakarkan jadi A, sisanya yang di dalam akarnya 3, jadi A akar 3. Nah berarti panjang yang ini sisi T-nya adalah A akar 3. Kalau udah kayak gini, bisa kita cari nilai dari sin 30 dulu ya. Sin 30 sama dengan sisi depan dari sudut 30A per sisi miringnya 2A. A dibagi A, habiskan 1, maka sin 30 adalah setengah. Terus kita cari cos 30 derajat sama dengan sisi samping dari 30 berarti ini ya yang A akar 3 per sisi miringnya 2A. Berarti ini A dibagi A, sisa 1/2 akar 3. Terus terakhir kita cari tan 30 derajat sama dengan sisi depannya A, sisi sampingnya A akar 3. A dibagi A 1, jadi 1 per akar 3. Dirasionalkan kali akar 3 per akar 3, jadi 1/3 akar 3. Selanjutnya kita cari nilai dari sin 60 derajat sama dengan sisi di hadapan 60 derajat berarti yang ini ya, yang A akar 3 dibagi sisi miringnya 2A. A dibagi A habis berarti ini 1/2 akar 3. Terus cos dari 60 derajat, sisi samping dari 60 ini A. A dibagi sisi miringnya 2A. A dibagi A1 jadi 1/2. Terakhir tan dari 60 derajat sama dengan sisi depannya A akar 3 per sisi sampingnya A. A dibagi A1 berarti sisa akar 3 saja. Nah ini keistimewaan sudut 30 derajat dan 60 derajat beserta rasio trigonometrinya. Yang ketiga adalah sudut 0 derajat dan 90 derajat. Pertama kita bahas dulu yang 0 derajat ya. Di sini ada diagram kartesius X dan Y. Di sini ada ruas garis ini di sumbu X yang menyatakan 0 derajat. Misal panjangnya adalah 1 satuan, maka kita lambangkan dengan R misalnya ya. Ruas terpanjangnya 1 satuan. Panjang X-nya juga dari sini kan dari 0 ke sini 1 satuan 1. Sedangkan untuk Y-nya karena di sini berada di sumbu X berarti Y-nya 0 ya. Nah, setelah ini kita bisa cari nilai dari sin 0 derajat sama dengan biar lebih mudah kita pakai bantuan segitiga siku-siku. Di sini R-nya yang miring, kemudian X, Y. Di sini sudut theta. Sin itu depan per miring berarti Y per R. Y-nya adalah 0 per R-nya 1. 0 dibagi 1, 0. Terus cos dari 0 derajat, sisi samping X per sisi miring R. X-nya 1 per R-nya 1, maka cos 0 adalah 1. Terus tan 0 sama dengan sisi depan Y per sampingnya X. Y itu 0. X-nya 1, jadi 0 dibagi 1, 0. Nah, kalau yang ini di sini ada ruas garis yang menyatakan dia 90 derajat ya. Berarti dari sumbu X ke sumbu Y ini 90 derajat. Misalnya si ruas garisnya juga 1 satuan, berarti R-nya 1. Terus karena ini di sumbu Y, maka X-nya 0. Y-nya 1. Karena panjangnya 1 satuan tadi ya. Nah, sekarang kita cari nilai dari sin 90 derajat.
Y per R, Y-nya adalah 1, R-nya 1, maka sin 91. Terus kosinus 90 derajat sama dengan X per R, X-nya 0 per R-nya 1, 0. Terus tan dari 90 derajat berarti Y per X ya. Y-nya 1 per X-nya 0. Nah, karena ini penyebutnya 0, maka nilai dari tan 90 tak terdefinisi. Nah, itu dia nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Supaya lebih mudah, kita bisa nyatakan atau kita bisa himpun si nilai-nilai trigonometri dari sudut istimewa itu ke dalam sebuah tabel yang berbentuk seperti ini. Nah, cara lihat tabelnya kayak gini. Kita tentukan dulu, misalnya kita ambil 30 derajat ini, terus yang kita cari adalah sin. Maka kita lihat ya, ini kan sin 30 berarti baris sini dan kolom ini. Maka nilainya adalah setengah. Terus misalnya kita ambil 90, yang kita cari adalah tan 90. Maka pertemuannya adalah ini, nilainya tidak terdefinisi, gitu ya. Karena nilai trigonometri dari sudut istimewa ini akan terus kita pakai dan sering kita pakai, jadi akan lebih baik kalau kita ingat. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan nilai dari sin kuadrat 45 derajat dibagi cos 0 derajat. Ketika ada sin kuadrat 45 derajat, maka ini sama dengan nilai dari sin 45 dikuadratkan. Nah, kita selesaikan dengan menggunakan tabel ya. Sin dari 45 berarti sin baris yang ini, kemudian 45 kolom yang ini. Pertemuannya ada di 1/2 akar 2. Berarti setengah akar 2 kita kuadratkan. Terus dibagi cos 0. Cos itu barisnya yang ini, 0 kolomnya yang ini. Berarti pertemuannya adalah 1 ya. Berarti per 1. Ini sama dengan setengah dikuadratkan jadi 1/4. Terus akar dikuadratkan. Jadi akarnya hilang kan. Jadi 2/1. Berarti tetap 2 ini dicoret jadi 2. Maka sisa 1/2. Maka nilai dari sin kuadrat 45 dibagi cos 0 adalah 1/2. Soal selanjutnya, sin 60 dikali cos 60 dikali tan 60. Berarti kita lihat di tabelnya ya. Sin 60 berarti yang ini. Sin 60 itu setengah akar 3 dikali cos 60, di bawahnya berarti setengah. Terus tan dari 60 akar 3. Kita kalikan semuanya. Setengah dikali setengah 1/4. Terus akar 3 dikali akar 3, akarnya hilang jadi kali 3. Sama dengan 3/4. Selanjutnya gimana kalau diketahui sudutnya dalam bentuk radian? Sin pi/2 ditambah cos pi/6. Di tabelnya enak nih, ada ini pi/2 dan pi/6. Sebenarnya kita bisa hafalin ini, tapi gimana kalau misalnya lupa? Berarti kita harus ubah si radiannya ke dalam bentuk derajat. Sin pi/2 berarti tinggal kita ganti aja, kan kalau pi radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti 180 dibagi 2. Maka ini artinya sin 90. Terus ini juga 180 dibagi 6. Maka ini artinya cos 30 ya. Sin 91 ditambah cos 30 itu setengah akar 3. Nah, udah deh nemu hasil dari sin pi/2 ditambah cos pi/6 adalah 1 ditambah setengah akar 3. Oke, sampai di sini pembahasan di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.